melihat, maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar, tidak ada yang tersembunyi. Ini goal utamanya. Dalilnya begini, anta budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yarok. Engkau beribadah seakan melihat Allah. Jika kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah lihat kamu, gitulah. Kalau kita terus melatih diri merasa dilihat Allah, dalilnya apa? Sudah sering disampaikan ya. Di antara dalilnya adalah Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Ini penting karena kita berbuat maksiat itu bisa merasa tidak dilihat Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Nih seperti sekarang, siapa yang paling hebat di antara yang hadir, yang selalu merasa bahwa Allah sedang melihat dirinya? Apa hikmahnya? Satu, orang yang selalu merasa dilihat Allah, dia akan sulit berbuat maksiat. Bagaimana kita mau maksiat sedang Allah melihat kita? Jadi kita berbuat dosa itu karena kurang iman. Kalau kita yakin Allah maha melihat, seperti ada seorang gadis, anak perempuan, oleh ibunya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini nak campur susunya dengan air, disuruh dicampur. Tidak boleh bu, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tidak boleh mencampur. Tapi kan Umar bin Khattab tidak lihat. Memang Amirul Mukminin tidak lihat, tapi Allah maha melihat. Pada waktu itu Umar bin Khattab sedang berkeliling mendengar anak perempuan ini bicara begini. Lalu dinikahkan dengan anaknya Umar bin Khattab, dan lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Tuh luar biasanya. Jadi harus dilatih terus bagaimana selalu merasa ada Allah. Allah sedang melihat, mendengarkan, memperhatikan. Gini ya hadirin, ini ilmu tauhid ya. Sesungguhnya tidak ada satupun makhluk kecuali semuanya ciptaan Allah. Apapun ciptaan Allah. Itu yang pertama ya, supaya kita nambah yakin. Jadi kita ciptaan siapa? Angin, kuman, orang-orang Israel. Ciptaan siapa? Adakah yang bukan ciptaan Allah? Itu yang pertama ya. Setiap yang kita lihat pasti ciptaan Allah, semuanya. Saudara lihat saya ciptaan Allah. Saya melihat saudara juga ciptaan Allah. Semua anak-anak ini, karpet semua, termasuk semua ini, ChatGPT, komputer, semua ciptaan Allah. Syariatnya Allah ciptakan lewat makhluk. Tidak ada satupun yang di alam ini kecuali ciptaan Allah. Semuanya teknologi ciptaan Allah. Teknologi itu ada karena ada manusia ciptaan Allah, dikasih otak oleh Allah, bisa mikir oleh Allah. Lahirlah sesuatu yang terjadi dengan izin Allah. Dua, semuanya milik Allah. Tidak ada satupun yang diciptakan kecuali Allah yang punya. Jadi kita ini milik Allah. Maaf, dulu remaja ya, kenapa sekarang jadi tua? Kenapa? Karena bukan milik kita. Kalau tubuh ini milik kita, bayi aja terus ya.
Gak bisa. Ini bukan milik kita. Semua milik Allah. Masjid, tanah, langit, bumi, semuanya milik Allah. Termasuk diri kita ini. 3, semuanya diurus oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang mengurus. Ini adik-adik kita, berapa tahun nak? 7. Sudah memikirkan enggak tentang perekonomian? Boro-boro kepikir. Strategi apa untuk menghadapi masa depan? Bingung. Semuanya diurus. Kita, ini tubuh ini diurus oleh Allah. Kita mau ngurus tubuh ini bagaimana? Tahu juga tidak. Jadi apakah ada yang lepas dari kekuasaan Allah? Jawab, tidak. 4, segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi. Pertemuan ini izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Korupsi izin Allah bukan? Kan? Izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Ini pertemuan izin Allah. Bagaimana kita bisa kumpul? Sedangkan yang mengurus diri kita adalah Allah. Jadi kalau orang menghina kita, izin Allah bukan? Izin Allah. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Tidak ada satupun nikmat yang datang kecuali Allah yang ngasih. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali juga dengan izin Allah. Nah, batuk. Izin Allah bukan? Semuanya. Jadi kalau ada kejadian apapun, dompet hilang, kita jatuh, pasti izin Allah. Enggak ada. Tidak ada kejadian yang Allah tidak terlibat. Bagaimana tidak terlibat sedangkan semuanya ciptaan Allah, sedang semuanya milik Allah, sedang semuanya diurus oleh Allah? Apa yang bisa terjadi kalau Allah tidak terlibat? Adakah yang bisa terjadi? Itu kan gak jawab. Hah? Tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya, apapun yang terjadi, izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Bagi orang beriman, bagus semuanya, bagus semuanya. Kalau disikapi dengan benar. Ini seperti misalkan kejadian di Palestina. Semuanya di sana, baik Israel maupun Palestina, itu hamba Allah, ciptaan Allah, diurus oleh Allah. Tidak ada satupun yang luka kecuali izin Allah. Tidak ada satupun yang lapar kecuali izin Allah. Tidak ada satupun yang meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan izin Allah atas perintah Allah di tempat yang ditentukan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki Allah. Ini kajian tauhid ya, harus sampai ke sana. Jadi adakah yang bisa bersembunyi dari Allah? Jawab, adakah yang bisa lari dari Allah? Allah tahu keperluan kita. Yang betul, tahuan mana kita atau Allah? Allah tahu keinginan kita. Allah tahu yang kita tidak tahu.
yang terbaik bagi kita, ya udah tuh kalem we. Tenang saja. Allah tahu yang akan terjadi. Bisakah terjadi sesuatu tanpa izin Allah? Jawab. Bisakah terjadi tanpa izin Allah? Enggak bisa. Enggak bisa. Apakah nikmat bisa datang kepada kita tanpa izin Allah? Kalau Allah mau ngasih nikmat, ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa mencegah? Ada yang bisa nolak? Enggak bisa. Kalau orang mau mencelakakan kita, mungkinkah kita celaka tanpa izin Allah? Bisakah satu helai rambut jatuh tanpa izin Allah? Jawab, gak bisa. Ini tubuh milik Allah. Kita gak bisa mati. Walaupun mau dimatiin diri kita, kalau Allah belum mengizinkan, gak bisa. Pernah ceramah di sebuah penjara, ada terdakwa hukuman mati. Sampai sekarang belum dieksekusi. Yang meninggal, yang menghukumnya, hakimnya udahan. Kenapa? Karena ada waktunya. Makanya kalau ingat ke depan, sudahlah ada Allah. Ya, sekarang aja. Setiap ingat ke depan, ingat nanti, ingat besok yang akan datang, kuncinya do it now. Lakukan yang terbaik sekarang. Karena nanti belum tentu ada. Aduh gimana? Sekarang. Kan ada yang nanya, kalau saya lulus kuliah kira-kira saya dapat kerjaan tidak? Tidak tahu. Emang saudara bakal lulus ya? Belum tentu lulus. Belum tentu hidup. Betul tidak? Jadi gimana dong supaya nanti sekarang jadi mahasiswa soleh, mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang kuat ibadahnya, bagus akhlaknya, semangat, nanti milik Allah. Kalau Allah lihat kitanya benar sekarang, tinggal dikasih aja. Nggak ada yang di luar kekuasaan Allah, tidak ada. Tauhid seperti ini enak. Dagang, mungkinkah ketukar rezeki kita dengan ini pedagang berlima nih? Ketukar tidak rezeki yang akan Allah berikan? Kan? Masa ketukar? Yang untuk saya bakal ke saya, yang bukan untuk saya enggak akan. Kita bisnis dagang bagus, ya amal soleh saja. Jadi kita dagang dengan niat baik, dengan ikhtiar yang baik, dengan doa yang maksimal. Ya sudah, itu jadi amal soleh. Mau dikasih berapa aja oleh Allah, ya udah. Tapi gara-gara ada pedagang di sebelah saya, omset saya jadi berkurang. Memang Allah mau ngurangin, makanya ditambah sebelahnya ya. Saya harusnya untung sekian, kata siapa harusnya? Kan ada warung, di depannya digali. Biasanya omset 3 juta, sekarang jadi 2 juta. Saya rugi 1 juta tiap hari. Sok tahu. Emang pasti 3 juta? Enggak, dalam rencana Allah 2 juta, syariatnya digali di depannya. Jadi enggak usah riuh ya, saya rugi nih. Enggak ada, emang pasti 3 juta. Kalau enggak karir saya udah jadi menteri. Kata siapa? Saudara, enggak jadi, makanya enggak kepilih. Lempeng we hadirin. Cita-cita dulu masuk akabri, enggak jadi. Kenapa enggak keterima? Karena Allah udah punya rencana. Ada lebih tinggi dari saya, ya kan? Kenapa saya begini? Karena Allah udah punya rencana. Makanya jangan ribet hidup ini. Yang penting kejadian jadi ningkatkan iman, kejadian jadi amal soleh. Udah itu aja, cuman 2. Ningkatkan iman, ningkatkan amal soleh. Udah untung itu, udah selesai di sana. Mau dikasih dunia berapa aja, mas kalem lah. Jelas hadirin sekalian.
Makanya nggak ada satupun yang ini saya nggak pegang mikrofon jadi esak gimana nganggur tangan saya dan kurang jelas begini. Jadi beginilah hadirin sekalian ya dengan teknologi ya aku sangat pengen dari dulu mikrofon yang ini yang ada warna ini. Udah sampai ke Australia nyari tuh waktu itu. Udah minta, carikan di mana? Kodarullah di sini ada yang ngasih ini. Tidak ada yang kebetulan. Allah tahu pikiran, Allah tahu keinginan, Allah tahu segalanya. Masa ribet lah. Ini ada yang mau nikah. Ini calonnya ini mu'alaf, kemudian keluarganya belum bisa terima, pernikahan akan terjadi. Gimana? Ya jalankan aja sepanjang rukun nikah dipenuhi. Satu, jawab hadirin. Satu, aula. Dua, KUA. Satu, mempelai. Berapa mempelainya? Kenapa satu? Dua yang ada mempelai pria, ada mempelai wanita. Kalau ada mempelai pria dan mempelai pria, tidak sah. Ada wali bagi laki perempuan, ada saksi, ada ijab kabul. Sudah. Tidak datang dari pihak lelaki, tidak mengurangi kesahan. Tapi gimana ya? Ya emang udah garisnya gini. Nikah aja sepanjang sesuai syariat. Nanti gimana? Kita tidak tahu rencana Allah besok lusa. Mungkin dibuka hatinya dapat hidayah. Nggak ada yang ngunci kok. Kejadian tidak harus kelacak oleh kita semua. Sekarang belum Islam, belum tentu besok tidak Islam, betul tidak? Yang memberi hidayah kan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepanjang nambah iman dan benar-benar jadi amal soleh, bagus. Nah, mudah-mudahan itikaf ini nambah iman. Yang pertama dikatakan tadi, jadi selalu merasa dilihat Allah, jadi susah maksiat. Kemudian kalau selalu merasa dilihat Allah, ya udah, nggak usah ribet dengan validasi. Waduh, ingin orang lain mengetahui, mengakui, udahlah, udah. Allah udah pasti tahu kok. Orang lain tidak, orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Orang mengakui, tidak mengakui, sok aja. Nggak ada urusan, capek-capek urusan dengan pengakuan orang lain. Benar? Lakukan aja yang terbaik. Sekecil apapun, pasti kok dilihat oleh Allah. Nggak usah ribet, nggak usah kepo. Nggak usah kepo, jangan riweuh lah, hidung jangan riweuh. Mau ngapain segala diribetin? Yang penting bagi kita setiap kejadian jadi amal soleh. Allah udah lihat, udah selesai. Tapi saya tuh ingin dia begini. Emang kita bisa ngerubah orang? Emang kita bisa ngerubah orang? Bisa ngebulak-balik hati orang? Enggak. Tapi saya ingin suami saya itu begini. Gandeng, ingin saya yang jadi wanita baik. Bukan yang ini lelaki yang saya nih lelaki kepala keluarga, nggak banyak pikiran. Boleh ingin istri jadi baik harus, tapi kuncinya saya harus bagus. Qu anfusakum wa ahlikum naro, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik lelaki yang paling baik ke istrinya. Karena yang ngebulak balik itu Allah, bukan kita. Tinggal lakukan. Justru saya udah berbuat baik, malah saya diketawain. Gimana?
atau ikut ketawa. Gimana kalau udah berbuat baik, orang tidak menghargai kebaikan kita gimana? Nah, saya tidak boleh kecewa. Kalau kecewa berarti berharap. Gini ya, kita berbuat baik, terus orang tidak berterima kasih. Jawab, gimana? Nggak apa-apa? Itu kan bukan urusan kita. Kenapa dia tidak berterima kasih? Dia tidak berterima kasih izin Allah atau bukan? Ada hikmahnya tidak? Baik tidak hikmahnya? Baik, itu ujian keikhlasan. Dengan dia tidak berterima kasih, kita akan mengukur keikhlasan kita. Kita bisa dapat pahala sabar, pahala memaafkan, pahala membalas sikap tidak baik dengan kebaikan. Nah, semuanya ngangguk gini. Untung bisa berhenti ya. Kalau tidak berhenti gimana ini? Ini nikmat loh, kepala bisa ungguk-unggukan begini. Sepanjang bisa berhenti ya kan. Makin yakin ke Allah, Maha melihat, makin ikhlas. Makin yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, makin mudah khusyuk. Kayak sholat itu kalau merasa dilihat Allah lebih khusyuk, walaupun mungkin belum paham bacaannya. Khusyuk susah tidak sih? Ini aja pada khusyuk ya kan? Ini khusyuk tuh. Kenapa ini khusyuk? Kan? Karena ada di hadapannya, benar. Yang kedua ngerti. Coba sekarang saya coba pakai bahasa Eskimo ya. Pinguin. Astagfirullahaladzim. Sia-sia. Kalau nggak ngerti, sebentar aja khusyuknya. Seperti imam. Kalau bacaannya kita mengerti, seperti lagi ceramah begini. Ngangguk. Ngerti kan? Jadi khusyuk. Kalau imam baca Quran dan kita mengerti, ya seperti inilah. Dan jauh lebih nikmat lagi. Karena sekarang ceramah manusia kayak gini. Ilmu dikit, dosa banyak. Tapi ketika Quran dibaca itu kalam Allah. Mesti anteng. Karena ada yang kakinya putus sebelah. Sholat qiyamul lail tidak bergerak walaupun panjang bacaan imamnya. Karena mengerti. Maka belajarlah untuk memahami Al-Quran ya. 4. Kalau kita yakin Allah Maha dekat, jadi gampang doa. Dikit-dikit doa. Karena yakin Allah Maha dekat, Maha mendengar. Daripada riweuh doa. Doa itu bisa mengubah takdir. Kayak anak nangis. Coba ibu-ibu kalau anak nangis doanya apa? Hah? Jawab. Kalau mau balik lana, waktu anak ngejerit tadi. Tahu doanya kalau anak nangis bu, rewel. Ini punya anak kecil, tahu nggak doanya apa? Astagfirullahaladzim. Bukan jengkel ke anak, tapi ini ada dosa yang menjadikan anak ini jadi rewel. Sahabat itu kudanya rewel aja istighfar. Astagfirullah, dosa apa yang saya lakukan sehingga kuda ini engkau jadikan rewel. Itu kuda Pak. Kuda rewel, penumpang istighfar. Istri
Hah? Apa Bu? Istri istighfar, suami. Jadi kebalik ini. Ya udahlah terserah. Jadi doa aja, pasti ini ada dosa saya. Apalagi kalau kita yakin Allah Maha melihat, kita enggak merasa sendirian ngadepin hidup ini. Kita enggak perlu riuh curhat ke siapapun. Kalau Allah udah tahu keadaan kita, jatuh tempo udah tahu ya enggak? Kapan buat bayar anak sekolah? Berapa jumlahnya? Allah tahu tidak? Tahu. Semuanya Allah tahu. Sedih, kita sedih Allah tahu. Cemburu tahu. Pening tahu. Semuanya Allah tahu. Dan kita tahu Allah Maha dekat tahu. Jadi kita tinggal minta tolong ke Allah. Enggak usah riuh. Telepon sana, telepon sini. Ya ke Allah dulu lah yang menguasai segalanya. Sebelum nelpon, yang diteleponnya aja banyak masalah ya kan, begitu. Dan kalau ada urusan yang belum tuntas di dunia ini, Allah udah tahu nanti diberesin di akhirat. Yang minjem uang nggak dikembaliin malah ngilang ya nggak, ya udah nggak usah dipikirin amat, doakan aja yang baik supaya kembaliin ya. Kalau nggak ada ya supaya dia ditolong Allah bisa tobat. Udahlah, ada akhirat, tenang, semuanya udah dilihat oleh Allah. Gimana ya kami belum dapat jodoh? Ya itu gimana lah, kita bukan saya yang ngatur jodoh. Nanti di akhirat. Asal ke surga ya kan. Kalau ke neraka ya nggak sempet ketemu jodoh, direbus ya. Makanya ingat ada akhirat, itu membuat kita lebih optimis. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman atas kebersamaannya. Dengan ini kita tutup, kan sehari lagi ya kan, ya ditutup, besok tutup lagi aja ya kan. Ini jadi acara kita Itikaf ini ada di semua Masjid Darut Tauhid. Di sini di Eko 1, di Eko 1 itu tendanya saja 87 Pak. Ini kalau dikali 5 isinya hitung sendiri ya. Ditutup inden jadi tidak bisa. Di sini hanya berapa nih tenda ya? Alhamdulillah. Di Geger Kalong juga banyak tidak pakai tenda itu. Di Jakarta, di DT Cipaku kemarin banyak sekali, sampai di jalan-jalan, di Serua, di Batam, di Australia, dan mungkin juga di jalur Gaza. Kita juga Allah menitipkan masjid di Palestina dan di beberapa tempat lainnya, ya semuanya milik Allah. Allah yang mengumpulkan. Mudah-mudahan kebersamaan dalam itikaf ini benar-benar membuat jadi jalan kita bersama di surga nanti. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka program malam ganjil secara resmi kita tutup bersama ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.